Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nawwara hayatana binuril ilmi wal imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bulan yang penuh dengan keberkahan, kita semua bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang mana di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Di bulan Ramadan ini tak terasa hari demi hari, bulan demi bulan berlalu sampai tahun demi tahun sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan ini. Semua itu pergantian siang dan juga malam adalah bukti yang nyata atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatin liulil albab, ada sebuah tanda keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir. Ingat, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan wanti-wanti di akhir ayat apa? Yaitu la ayatin liulil albab, hanya bagi orang-orang yang berpikir, hanya bagi orang-orang yang bisa mencermati tentang kehidupannya. Kehidupan apa? Tentang betapa pentingnya waktu yang dia lewati setiap harinya, bahkan setiap detiknya. Waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. 1 menit pun kita lewatkan dengan sesuatu yang tidak memberikan sebuah kemanfaatan, maka sungguh seseorang itu akan mendapatkan sebuah kerugian. Dan begitu pentingnya seseorang itu dengan waktu ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu surah yang khusus. Di awal surah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Disebut dalam surah Al-Asr, wal asri, kata Allah, demi masa. Demi masa, masa apa? Masa pergantian siang dan malam. Ingat, demi masa. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam artian apa? Ini adalah perkara yang sangat penting. Sangat penting untuk seluruh umat manusia memperhatikan apa? Memperhatikan waktu. In wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Secara asal semua manusia rugi, tidak ada satupun di antara manusia yang beruntung. Innal insana lafi khusrin, manusia dalam keadaan rugi. Tapi ada pengecualian setelah ayat tersebut, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal dengan amalan-amalan saleh, dengan selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, dengan selalu meningkatkan keimanannya kepada Allah, dengan selalu memperbaik ibadahnya dengan sebenar-benarnya, salatnya, puasanya, bayar zakatnya, semua ibadah yang dia lakukan dia murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi, dan saling menasehati dengan untuk sebuah kebenaran. Apa itu kebenaran? Disebutkan di dalam beberapa tafsir. Al-haq maksudnya apa? Kitab Allah. Al-haq adalah kitabullah, yakni Al-Qur'an. Dalam artian kita saling menasehati untuk kembali merujuk segala perkara hidup kita kepada Al-Qur'an, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita arahan untuk menjadi orang yang saleh, untuk menjadi hamba Allah,
hamba Allah yang memang benar-benar diridhai oleh Allah. Siapa hamba Allah yang diridhai oleh Allah? Hamba Allah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk berbuat kesabaran. Sabar sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, sabar ada beberapa bagian. Di antara sabar itu adalah sabar dalam ketaatan dan sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah setiap orang bisa. Sabar dalam musibah setiap orang bisa. Kenapa jadi demikian? Ada musibah, duit hilang, apa sebagainya, orang bisa sabar. Tapi banyak orang yang tidak sabar dalam ketaatan. Kenapa? Karena yang dinamakan sabar dalam ketaatan itu, di sana ada talbis daripada syaitan, ada talbis daripada iblis. Ketika seseorang ingin melakukan sebuah ketaatan, berat banget. Dan itu disebut dengan kesabaran dalam ketaatan. Ada lagi, yaitu sabar dalam ketaatan. Ketaatan apa? Di antara ketaatan adalah menyukuri nikmat Tuhan. Kebanyakan dari manusia ketika diberikan dia harta, dia lalai dengan Tuhan. Diberikan istri cantik, dia lalai dengan Tuhan. Diberikan mobil mewah, dia lalai dengan Tuhan. Makanya orang-orang yang pandai bersyukur adalah orang-orang yang memang dia memanfaatkan waktunya sehari-hari untuk bersyukur kepada Allah dan menjadikan syukur itu sebagai tameng untuk dirinya dari melakukan sebuah kejahatan. Syukur ini mereka yang pandai bersyukur adalah orang pilihan Allah. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, coba saja cari dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, Al-Quran menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit daripada golongan hambaku orang yang pandai bersyukur. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas tidak akan ada pernah ayat wa qalilun min ibadiyas sabur. Karena apa? Karena orang yang bersabar memang secara asal banyak, namun orang yang pandai bersyukur itu hanyalah sedikit. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini, marilah kita benar-benar memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan berharganya waktu melebihi daripada emas. Mengutip terakhir hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata apa? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kebanyakan manusia lalai terhadap dua nikmat ini. Apa? As-sihhah wal faragh. Waktu sehat dan waktu luang. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai dalam memanfaatkan waktu, dan khusus bagi para penuntut ilmu, bermimpilah kalian, gunakan waktu kalian dengan baik. Sebaik-baiknya bermimpilah. Jangan pernah takut bermimpi, karena orang yang selalu pandai bermimpi, mimpinya pasti akan kenyataan. Mimpinya akan pasti kenyataan. Asal dia benar-benar bermimpi dan memanfaatkan waktunya untuk menggapai mimpi, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memandang dirinya. Mungkin hanya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.